Bawa benih sama kedong-dong. Kelompok 2 nih, senggol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas praktikum 2 strip 1 mengenai diagram alir atau flow map. Kelompok 2 beranggotakan Dewi Juwita 16120126, Nur Afni Kotima 16120115, dan Pipit Fitrianti dengan NPM 16120118. Soal pertama, PT ICT adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang suku cadang, spare parts. Pada perusahaan ini, pembukuan yang dilakukan di dalam gudang masih manual dan tidak terkomputerisasi. Sistem informasi pada gudang, SIL PT ICT dalam memasukkan dan pengeluaran barang masih menggunakan sistem prosedur yang lama, yang mana masih belum terkomputerisasi. Dalam mengusulkan sistem prosedur yang baru, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, maka prosedur pemasukan dan pengeluaran barang menjadi sebagai berikut. Untuk prosedur pemasukan barang, yang pertama, vendor mengirimkan barang ke PT ICT. Yang kedua, bagian gudang melakukan input data barang yang mana menghasilkan file berupa file stok barang dan file vendor. Yang ketiga, bagian gudang melakukan pembuatan laporan pemasukan barang yang diambil dari file stok barang dan file vendor. Lalu untuk prosedur pengeluaran barang, yang pertama, bagian instalasi memberikan daftar barang yang diperlukan. Yang kedua, bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok yang ada. Yang ketiga, bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang, lalu melakukan update stok barang. Yang keempat, bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang yang diberikan kepada pimpinan. Yang kelima, bagian gudang membuat laporan update stok barang yang akan diberikan kepada bagian pimpinan. Pada prosedur di atas, buatlah flow map dari kedua prosedur tersebut. Lalu, jelaskan seperti step 1 dan step 2. Serta buatlah hasil berupa transformation system, input, proses, dan output. Untuk jawaban bagian prosedur pemasukan barang akan saya serahkan kepada Pipit Fitrianti. Baiklah, untuk jawaban nomor 1 pada bagian prosedur pemasukan barang, di sini terdapat vendor. Vendor akan mengirimkan barang kepada petugas gudang, dan petugas gudang akan melakukan penginputan data, di mana pada saat penginputan data ini terdapat dua dokumen, yaitu dokumen file vendor dan dokumen file stock. Setelah itu akan dicari apakah penginputan data ini sudah sesuai. Jika tidak, maka akan dilakukan penginputan data ulang. Dan jika sesuai, maka petugas gudang akan membuat laporan pemasukan barang, di mana terdapat dua file atau dua dokumen, yaitu file vendor dan file stock. Setelah itu, proses prosedur pemasukan barang telah selesai. Pada bagian yang kedua, yaitu prosedur pengeluaran barang, di sini terdapat petugas instalasi. Petugas instalasi ini akan memberikan daftar barang, di mana terdapat dokumen daftar barang, yang akan diberikan kepada petugas gudang. Dan petugas gudang akan mengecek barang stok, yaitu dokumen file stok. Jika sudah sesuai, maka petugas akan membuat laporan pengeluaran barang, dan jika tidak sesuai, maka petugas akan mengecek ulang stok barang tersebut. Selanjutnya, petugas akan memberikan laporan pada pimpinan, dan petugas akan menyerahkan dokumen laporan pengeluaran barang, di mana pimpinan ini akan menerima laporan pengeluaran barang dan memegang dokumen laporan pengeluaran barang. Setelah itu, pimpinan akan mengecek apakah sudah sesuai dengan laporan pengeluaran barang, dan jika tidak sesuai, maka akan dilakukan pengecekan ulang. Maka akan dilakukan penerimaan laporan pengeluaran barang secara ulang. Setelah itu, jika sudah sesuai, maka petugas gudang ini akan membuat laporan update stok barang. Setelah itu, proses prosedur pengeluaran barang telah selesai. Lalu untuk soal nomor 2, pada flow map di bawah ini, jelaskanlah proses yang ada dalam flow map tersebut dalam bentuk poin-poin. Selain itu, buatlah input, proses, dan output yang ada.
perusahaan, dan hal lainnya dapat diasumsikan. Baik, untuk jawaban nomor 2, diasumsikan bahwa PT ADP merupakan sebuah perusahaan supplier bahan baku industri. Perusahaan ini biasanya melakukan transaksi langsung dengan customer mereka. Sistem transaksi yang digunakan pun sudah terkomputerisasi dan terotomatisasi serta dijalankan dengan baik. Berikut merupakan alur informasi dari proses transaksi pada perusahaan ini. Prosedur transaksi dari flow map yang tadi, yang pertama, customer melakukan pemesanan barang berdasarkan data pesanan yang kemudian akan diterima oleh sistem. Yang kedua, sistem akan mengecek ketersediaan stok yang ada dari database, stok sesuai dengan barang yang ada dipesan oleh consumer. Jika tidak, maka sistem akan mengirim notifikasi pesanan ditolak ke customer. Jika stoknya ada, maka akan dilakukan pengupdatean data stok pada database stok. Selanjutnya, yang ketiga, sistem akan menyimpan data pesanan di database pesanan. Kemudian, sistem juga akan meminta customer untuk melakukan input mengenai informasi pembayaran dari barang yang dipesan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Selanjutnya, customer akan mengisi input yang dikirim oleh sistem mengenai informasi pembayaran yang berupa data pembayaran. Lalu selanjutnya, data pembayaran tersebut akan diterima oleh supplier dengan melalui sistem. Supplier akan mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan tadi, kemudian mengecek apakah pembayaran tersebut valid atau tidak. Jika pembayaran tidak valid, maka supplier akan membuat invoice pembayaran tidak valid secara manual, kemudian diubah menjadi dokumen invoice pembayaran tidak valid yang akan dikirim ke customer. Namun, jika konfirmasi pembayaran valid, maka akan dilakukan pengupdatean status pembayaran pesanan dalam database pesanan. Selanjutnya, supplier akan membuat informasi pengiriman dalam bentuk dokumen informasi pengiriman ke bagian stockroom. Dokumen informasi pengiriman akan diterima oleh stockroom agar barang dapat dikirimkan ke alamat pemesan. Lalu selanjutnya, stockroom membuat konfirmasi pengiriman dengan input konfirmasi pengiriman yang akan dikirim ke supplier sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Selanjutnya, supplier yang menerima konfirmasi pengiriman tersebut akan membuat invoice ke pelanggan untuk memberitahukan bahwa barang pesanan sudah dikirim. Lalu tahap akhir, invoice tersebut akan diterima oleh customer dan barang yang dipesan akan segera tiba. Selanjutnya, mengenai input, output, dan proses yang ada dalam flow map. Yang pertama, mengenai input, yaitu input data pesanan dikirim oleh customer, lalu input konfirmasi pembayaran menggunakan keyboard oleh sistem dan customer, lalu input data pembayaran oleh customer dikirim ke supplier melalui sistem, dan yang terakhir input konfirmasi pengiriman dikirim stockroom ke supplier sebagai bukti dikirim. Lalu untuk proses yang terjadi, yaitu sistem melakukan cek ketersediaan stok dari disket stok, sistem mengupdate stok melalui disket stok, sistem menyimpan data pesanan di disket pesanan, supplier mengkonfirmasi pembayaran, supplier membuat invoice pembayaran tidak valid secara manual, supplier mengupdate status pembayaran pesanan melalui komputer, sistem membuat informasi pengiriman dalam bentuk dokumen dan dikirim ke stockroom, stockroom membuat konfirmasi pengiriman melalui komputer, supplier membuat invoice untuk pelanggan dalam bentuk dokumen untuk memberitahukan bahwa barang telah dikirim. Lalu yang terakhir, output yang terjadi dalam flow map, yaitu output data pesanan diterima oleh sistem, output pesanan dari status pembayaran pesanan oleh sistem menggunakan drum magnetik. Itulah hasil dari pembahasan dari kelompok kami mengenai tugas praktikum 2 strip 1. Sekian dan terima kasih.